Jangan pada ngumpul. Udah diam di rumah. Diam jangan kemana-mana. Udah diam. Pada diam. Coronavirus disease atau COVID-19 adalah virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, sedang hingga rendah. COVID-19 pertama kali ditemukan di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada bulan Desember 2019. COVID-19 bisa ditularkan melalui air liur manusia hingga hewan, sehingga sekarang merebak ke berbagai belahan dunia. Hingga sekarang WHO mendeklarasikan sebagai pandemi global. COVID-19 ini menyerang ke siapa saja dan tidak mengenal usia, bisa ke anak-anak hingga dewasa. Korban dari COVID-19 ini mencapai hingga 2 juta orang. Di Indonesia sendiri, kasus positif COVID-19 dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020 ketika 2 orang warga negara Indonesia terkonfirmasi tertular oleh seorang warga negara asing. Pada tanggal 9 April 2020, COVID-19 sudah menyebar dengan cepat di seluruh wilayah Indonesia, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah adalah provinsi yang paling banyak terpapar. Lalu hingga sampai saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah mencapai 218.382 kasus dan Indonesia menduduki urutan kedua se-Asia Tenggara setelah Filipina. Dalam kasus kematiannya, Indonesia menduduki urutan ketiga se-Asia dengan jumlah kasus 8.723 kasus. Lalu di samping itu, kasus sembuh COVID-19 di Indonesia lebih banyak daripada kasus kematiannya, yaitu 155.010 pasien. Untuk mengurangi penyebaran penyakit ini, pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar di beberapa wilayah kasus tinggi seperti DKI Jakarta, yang sudah dimulai pada tanggal 10 April hingga 23 April 2020. Selama penerapan kebijakan ini, seluruh transportasi publik seperti komuter lain, Transjakarta, dan MRT dibatasi penumpangnya hingga 50% dari biasanya, sampai terjadi perubahan pada jam operasionalnya, yaitu hanya beroperasi pada jam 6 pagi hingga jam 6 sore wilayah Indonesia Barat. Selain transportasi publik besar, ojek online juga dilarang beroperasi. Selain untuk pengantaran makanan dan pemesanan. Lalu tempat makan hingga pusat perbelanjaan besar pun ditutup, yang menyebabkan banyak karyawan yang terpaksa dikeluarkan dan banyak perusahaan yang gulung tikar. Setelah PSBB dilakukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintah menerapkan kebijakan new normal atau kehidupan normal baru, di mana seluruh masyarakat Indonesia diwajibkan mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar rumah, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Pemerintah mengharapkan agar masyarakat tidak melakukan kerumunan agar memutus tali persebaran coronavirus. Hal itu dapat dilakukan dengan kita tidak keluar rumah jika tidak memiliki keperluan yang mendesak. New normal di Indonesia bagaikan pisau bermata dua. Hal ini dikarenakan bahwa kebijakan ini memiliki sisi baik dan buruk yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai contoh, kembali dibukanya sumber perekonomian Indonesia seperti pasar, perkantoran, pusat perbelanjaan, fasilitas-fasilitas umum seperti terminal, bandara, stasiun, dan beberapa tempat wisata. Dengan dibukanya banyak sumber perekonomian dan dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, terutama akibat dari COVID-19 ini, menyebabkan semakin tingginya korban COVID-19 yang mengakibatkan banyak tenaga medis yang berguguran. Hal ini memang menunjang perekonomian Indonesia agar tidak terpuruk, akan tetapi menyebabkan kurva epidemik yang semakin menanjak, bahkan belum menunjukkan akan turun dalam waktu dekat. Selain itu, di sektor pendidikan terdapat banyak kendala, baik itu dalam proses belajar mengajar secara daring, tugas menumpuk sehingga menyebabkan stres bagi siswa. Siswa menjadi tidak paham dengan materi pembelajaran yang diberikan. Siswa menjadi sedikit bergerak dan sedikit beraktivitas. Dan masih banyak lagi permasalahan yang ada di masyarakat. Meskipun terdapat banyak sisi negatif dari normal ini, namun ada beberapa hal atau kebiasaan baru yang timbul di masyarakat, seperti rutin mencuci tangan,
keluar menggunakan masker, mengasah kemampuan IT, membiasakan diri untuk berolahraga, dan mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Dan tuntutan untuk masyarakat agar tetap sadar dengan kesehatan diri sendiri maupun bagi masyarakat sekitar. Teknik ekonomi terus Indonesia